Jadi kita sambung dengan tema pada bulan Januari ini, yaitu kasih karunia sebagai dasar. Dengan topik pada minggu ini yaitu memulakan tahun dengan keyakinan dalam Kristus. Saya percaya kita mula dalam masa 3 minggu yang kebelakangan ini kita sudah mula. Tapi saya mau menambah dengan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kita yakin berdasarkan apa yang telah kita dengar daripada topik pertama, kedua, dan ketiga 3 minggu lepas. Masih ingat lagi? Yang pertama, minggu pertama, kasih karunia sebagai dasar kehidupan. Kedua, kasih karunia dalam perjanjian yang baru, yang lebih baik daripada perjanjian yang lama. Kemudian minggu lepas kita belajar tentang kasih karunia, yaitu keselamatan yang tidak tergoncangkan. Amin kan? Jadi pada hari ini berdasarkan ketiga topik ini, kita mau rumuskan apa yang telah kita belajar sepanjang bulan Januari ini, fondasi ataupun dasar kita sebagai orang Kristen dalam kasih karunia ini memberikan kita keyakinan untuk menghadapi dan melalui tahun 2026 ini yang lebih berkemenangan. Amin. Haleluya. Oke, pengenalan. Boleh baca juga kan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ramai orang memulakan tahun baru dengan azam baru, usaha baru, dan dekat untuk menjadi lebih baik. Namun Injil mengajar kita, sepanjang 3 minggu lepas ini kita belajar satu prinsip yang lebih tinggi, yaitu Tuhan tidak memanggil kita memulakan tahun ini dengan keyakinan pada diri sendiri, bukan kepada perkataan ataupun kesombongan mengatakan saya boleh. Mungkin bukan sombong, orang bilang oh itu satu pernyataan positif, mungkin juga tidak positif mengatakan saya boleh. Tidak, kita menolak konsep itu, tapi kita melihat bahwa dengan keyakinan kepada Kristus atau keyakinan penuh kepada Kristus, bukan keyakinan pada diri sendiri. Nah, siapa yang mau berharap pada kekuatan kemampuan sendiri, ya tidak ada halangan. Tapi saya memuncuk kita jemaat Tuhan sebagai gembala di tempat ini untuk jangan percaya pada hal-hal lahiriah. Masih ingat lagi firman Tuhan ini? Kita tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Kita tidak mampu. Bukan hanya dalam hal-hal yang memerlukan disiplin, ketetapan, prinsip dan sebagainya, tetapi juga dalam hal-hal harian yang memerlukan kekuatan kita dari segi material, physical, mental, dan emosi kita. Mari kita belajar untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Keyakinan yang benar bukan datang daripada disiplin rohani semata-mata, rekod prestasi tahun lepas, atau kekuatan dalam kita, kekuatan dalaman kita. Keyakinan sejati datang daripada siapa Kristus dan apa yang Dia telah selesaikan. Boleh bersama dengan saya? Kekuatan kita, keyakinan kita untuk menghadapi tahun 2026 dengan begitu ekspektasi, harapan kita dengan tinggi. Apa yang Tuhan akan lakukan dalam keluarga kita, jemaat kita, adalah berdasarkan yaitu daripada apa yang Yesus telah selesaikan dan sempurnakan bagi kita di kayu salib. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, dasar keyakinan orang percaya yaitu Kristus, bukan diri sendiri. Ayat firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6 sangat jelas. Minggu lepas ini kita sudah sentuh ini juga, yaitu dia katakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Maksudnya Tuhan yang akan menyelesaikan ataupun memastikannya selesai, malah selesai dengan sempurna sampai pada kesudahannya. Nah, pada minggu lepas kita belajar dari firman Tuhan ini merujuk pada keselamatan kita. Amin. Tuhan sudah selamatkan kamu dengan kasih karunia, dan kasih karunia juga lah yang akan membawa kita sampai ke rumah Bapa. Amin. Begitu juga dalam hal kehidupan kita sebagai orang percaya sehari-hari, apa yang kita harap dan kita doakan, kita mau lihat, amin, dalam kehidupan kita, Tuhan yang memulakan, Tuhan juga yang akan menyempurnakan bagi kita. Jadi perhatikan, Tuhan yang memulakan, Tuhan yang meneruskan, Tuhan juga yang menyempurnakan. Hidup Kristen bukan proyek manusia, bersama dengan saya, bukan proyek kita, tetapi karya Tuhan
dari awal hingga akhir. Saya suka ini, karena menyatakan tentang kebergantungan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan sampai akhir. Yang ketiga, mari kita lihat ini, keyakinan melahirkan rehat. Bila kita ada keyakinan terhadap pengharapan yang kita miliki, kita akan lebih rileks. Kita tidak akan bingung, tidak akan orang bilang tertekan, stres dan sebagainya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan menyatakan begini, masih tersedia satu hari perhentian bagi umat Allah. Dan sudah dia katakan, sebab dia bilang, siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi bermaksud kita berehat di dalam Kristus, yaitu kita berhenti berusaha untuk layak. Yang saya mau pakai nama. Ada yang mendengar firman Tuhan ini, bila kita masuk dalam tempat perhentian, kita rehat. Jadi dia punya tafsiran, dia bilang tidak perlu buat apa-apalah, tidak perlu pergi ladang, tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu pergi sekolah lagi. Jadi hidup malas-malasan. Tidak, bukan begitu maksud firman Tuhan ini. Malah kita akan lebih bekerja, lebih hebat lagi. Karena di sini berusaha atau berehat daripada berusaha adalah berehat daripada berusaha untuk menjadi layak, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Beliau bersama dengan saya. Jadi kita tidak lagi melihat secara introspektif, melihat diri kita, tapi melihat kepada karya salib Yesus yang sempurna. Jadi kita tahu bahwa apabila kita turun ke ladang, kita pergi ke sekolah, kita bekerja, kita mengurus hal-hal harian kita melihat keberhasilan. Karena saya pasti diberkati, bukan karena saya, tapi karena karya Yesus yang sempurna. Kita hanya mau menerima apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan dan kerjakan dengan sempurna buat Anda dan saya. Kita menjadi benefactor, kan? Kita menerima benefits daripada apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi kita berhenti berusaha untuk layak, berhenti membuktikan diri kepada Tuhan. Ini maksudnya rehat di dalam Tuhan. Jadi kita ada ketenangan. Karena pekerjaan harian yang kita buat, saya katakan pekerjaan harian semua yang saya sebutkan tadi, sebagai seorang ibu, seorang bapak, seorang majikan, seorang kaki tangan kerajaan atau swasta, yang bekerja sendiri dan sebagainya. Kita mulakan hidup kita dengan nada hati yang rest. Tidak ada sesuatu yang kita mau kejar untuk melayakkan kita. Tapi kita percaya bahwa kerja kita, beli bersama dengan saya mau gunakan kata ini, yaitu menuai apa yang Yesus sudah sediakan bagi Anda dan saya. Tuhan sediakan berkat di ladang, jadi kamu akan turun ke ladang. Tuai. Amin. Haleluya. Tuhan sediakan berkat itu di lokasi di mana kita bekerja. Kita datang dengan hadir, dengan punctual, dengan tepat masanya, tidak tuli tulang dan sebagainya. Karena kita tahu Tuhan sudah sediakan berkat. Berbeza dengan orang yang mau turun ke ladang dan baru berpikir berapa banyak saya dapat ini, saya sakit ini, bolehkah dapat ini? Ataupun yang sombong sedikit, hari ini saya sehat, memang banyak pendapatan saya ini. Tidak, kita apapun keadaan kita dengan hati sedemikian rupa, rest di depan Tuhan, kita tahu bahwa di ujung kita sudah diberkati. Amin. Oh haleluya. Kita berhenti membuktikan diri kepada Tuhan dan mulai percaya sepenuhnya pada karya selesai Yesus. Jadi rehat bukan bercakap tentang kemalasan. Jadi malas ini tidak ada buat apa-apa. Tapi saya mau cerita begini, karena ada banyak ramai orang yang susah mau rest, mau relax. Jadi cadangan saya pertama ialah belajar dengan mula jam buat apa? Orang yang terpaksa duduk. Sudah dulu, duduk, tenang, kan? Jadi itu cadangan. Tetapi sebenarnya adalah kita menjadi bukan orang yang malas, tapi sebaliknya. Rehat adalah iman yang matang. Amin. Orang bilang, kok tidak buat apa-apa?
Orang lain sudah mulai bikin bekerja, sudah mulai berusaha, sudah tuh jalan pun macam masih timbulkan suasana sense of urgency. Tapi orang yang rehat kan relax lah. Tuhan bekerja. Jangan susah hati. Mari bersama-sama kita turun, relax, jangan agangau, jangan tulang kabut sampai ketemu satu dan sebagainya. Relax kita. Percaya saja. Pasti berhasil. Tuhan akan bersama dengan kita dan memberikan hasil yang luar biasa. Rehat adalah atau perkataan sebelum pertanyaan ya, relax adalah iman yang matang. Ya, Tuhan. Nomor 4, keyakinan membebaskan daripada ketakutan masa depan. Betul kan? Kita takut masa depan. Kadang-kadang bukan kita, saya tidak apa, tapi anak-anak saya bagus betul dia punya alasan. Tapi sebenarnya ini bukan cara pikir orang-orang percaya di dalam kasih karunia Tuhan. Keyakinan kita membebaskan kita daripada ketakutan. Karena ketakutan firman Tuhan mengatakan tidak sama dengan iman. Dia bertentangan dengan iman. Lalu kamu takut, kamu tidak ada iman. Dalam Roma pasal 8 ayat 15, firman Tuhan berbunyi seperti ini, kamu tidak menerima roh perhambaan yang membuat kamu menjadi takut lagi itu, tapi roh yang menjadikan kamu anak Allah. Orang yang hidup dengan keyakinan dalam Kristus tidak lagi digerakkan oleh ketakutan. Jadi kita punya motivasi bukan karena mati, baik, minta di kebun dan sebagainya. Nanti kita mau bikin beli baras, gitu kan? Ada timbul daripada tidak beli baras dari ketakutan. Tidak, kita bekerja atas keyakinan bahwa kita adalah anak dan anak pasti dapat makan. Karena kita memiliki Bapa yang baik. Dia bilang satu ilustrasi dalam Alkitab, kalau Bapa dunia ini kau minta dia telur, tidak, coba dia bagi kau malah jengking, kan? Dia tahu yang baik. Itu Bapa yang di dunia ini. Apalagi Bapa itu, Bapa firman Tuhan mengatakan Bapa yang jahat, Bapa yang tidak bagus. Apalagi Bapa kita yang di surga. Rambut kita terhitung semuanya. Hah? Burung 2 ekor 1 duit saja. Kalau kasih bonus, kasih diskon, beli 3 lah. 3 dapat lagi. Kau beli 2, saya pakai lagi 1 free. Tapi kita punya dan dapat makan. Tuhan bagi makan. Apalagi kita bukan burung. Bukan nilai kita seperti burung yang nilai dia yang murah itu. Lalu orang mau banyak kan orang kasih free. Ya bila semua orang ambil ini. Murah betul bagi burung. Tapi Tuhan bagi makan. Apalagi kita. Amen. Haleluya. Orang yang hidup dengan keyakinan dalam Kristus tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, tidak lagi dikawal oleh rasa bersalah, tidak tertekan oleh ketidakpastian masa depan. Hidup mereka atau mereka hidup sebagai anak bukan hamba. Amen. Haleluya. Jadi mari kita miliki ini ataupun istiharkan ini, sadar ini bahwa kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Amen. Yaitu hak warisan. Hak yang kita miliki sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Bapa. Amen. Oh, haleluya. Yang kelima, keyakinan menghasilkan kehidupan yang berkuasa atas dosa. Kalau kita lihat berulang-ulang perkataan keyakinan, sebenarnya perkataan yang tepat adalah percaya. Amin. Tapi tidak, kita guna perkataan keyakinan. Oh yakin? Bilang seorang ya. Oh yakin? Iya, amin. Saya yakin. Keyakinan kita berdasarkan apa yang Yesus sempurnakan buat Anda dan saya. Jadi keyakinan menghasilkan kehidupan yang berkuasa atas dosa. Jadi dalam risau, kalau orang-orang yang tidak dididik, diajar dengan hukum, takut mereka jadi liar. Sebaliknya firman Tuhan menyatakan yang sebaliknya. Dalam Roma pasal 6 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, yaitu yang govern ataupun yang mengatur
apa yang harus kamu buat, yang sepatutnya kamu buat, yang harus kamu tinggalkan, yang harus kamu perbaiki, yang harus kamu pertingkatkan, yang harus kamu. Itu adalah hukum. Jadi kita tidak dikuasai oleh dosa karena kita tidak diatur dengan hukum seumpama ini. Tetapi di bawah kasih karunia. Yang menyatakan kita tidak lagi berdosa adalah di bawah kasih karunia yang memberi keyakinan pada kita masa depan kita dan pengharapan yang kita di dalam Kristus itu terjamin. Termasuk apa yang kita telah belajar bahwa kasih karunia sebagai dasar. Kasih karunia itu adalah perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian yang lama. Dan kasih karunia itu adalah dasar keselamatan kita yang tidak tergoncangkan. Saya simpulkan 2 kali sudah ini bagi kita sepanjang bulan Januari ini. Berdasarkan keyakinan ini bahwa kita di bawah kasih karunia, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan risau. Anak-anak kita tidak akan dikuasai di dosa. Salah ini, sebenarnya semua kita. Bukannya anak-anak, ibu bapak semua. Amin. Haleluya. Keyakinan keselamatan mereka, apabila jemaat yakin keselamatan mereka, yakin penerimaan Tuhan, yakini identiti mereka dalam Kristus, maka dosa kehilangan kuasanya. Bukan karena jemaat berusaha lebih keras, bukan karena jemaat berusaha lebih keras, tetapi karena mereka hidup di bawah kasih karunia, bukan hukum. Amin. Ada res yang luar biasa. Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sayang dengan saya. Semua tentang Tuhan, tentang karya Yesus yang sempurna pada dan saya. Kalau saya beritahu ini, jangan kita sebut ini. Tuhan juga telah dihukum. Dosa-dosa kita telah dihukum melalui Kristus Yesus. Itu semua sudah selesai. Tentang hal berkat, apalagi tentang hal penghukuman ataupun denda ataupun keadilan, sudah Tuhan urus semua. Jadi di mata Tuhan dan di dalam hidup kita hanya satu saja, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Haleluya. Nah, sudah mau di ujung sudah, karena ini kesimpulan saja. Hidup yang ke-6, hidup dengan keyakinan dalam setiap aspek kehidupan. Boleh? Dalam semua aspek kehidupan kita ada keyakinan yang penuh. Siapapun kita, apa peranan kita? Sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, seorang yang bekerja sendiri atau dengan swasta ataupun dengan kerajaan. Keyakinan dalam Kristus memberi kesan nyata. Yang pertama dalam doa. Kalau dalam doa kita masih makin berani dan jujur dengan Tuhan. Kita boleh bergaul, berbual dengan Tuhan tanpa ada rasa penghadang atau gap atau jarak. Itu bersama dengan saya. Kita boleh berjalan-jalan sampai cerita, berbual dengan Tuhan, berbicara dengan Roh Kudus dalam diri kita. Kita berdoa lebih jujur. Kita tidak ada hal yang kita mau sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita ada kelemahan pun kita jujur di depan Tuhan karena Tuhan sudah nampak. Dan lebih indah adalah Tuhan terima kita seadanya kita. Malah Tuhan telah menyelamatkan kita daripada kutuk kelemahan kita. Tuhan, saya ini tidak berapa bahasa ini jujur dengan Tuhan, tidak berapa bahasa ini. Kau tahu Tuhan saya tahu. Sebenarnya saya mati untuk kau, dia bilang dalam suara Roh Kudus jelas sekali hati. Saya ini tidak layak menjadi Tuhan. Kalau biasanya memang saya ini mulut saya jalan terus, saya ini, ya itulah itu. Saya tahu itu. Tapi saya mau kau jadi lebih baik lagi. Saya mau menggunakan mulut kau untuk jadi penyampai berita baik. Betulkah Tuhan? Oh, berbicara dengan Tuhan. Kita lebih ikhlas, lebih jujur, dan lebih terbuka dengan Tuhan. Amin. Kita tidak sembunyi-sembunyi. Macam kita bercakap dengan kawan kita lah. Ataupun yang situasi yang paling bagus saya bagi adalah macam masa dating lah. Masa dating kau kasih persembahkan diri kau yang terbaik. Supaya pasangan kau itu yang bakal pasangan yang belum lagi terima, tapi mau terima sudah kau ini, dia boleh terima kau, wah bagus lah handsome lah dia, bagus lah dia. Ya, jujur lah orang ini boleh harap. Maka jauh di hati kita tahu bahwa kita ada kelemahan. Tetapi dengar baik-baik ini. Apabila kalau orang itu suka dengan kita karena kita tidak begitu tahu semua apa yang ada di diri kita, kita masih ada rasa insecurity, betul kan?
Tapi kalau kita sudah tunjukkan kepada dia semua kelemahan, kekuatan, kelemahan, kebiasaan kita, inilah diri kamu dan dia masih sayang dengan kamu, baru kita rasa secure bahwa dia terima saya seadanya saya. Betul tidak? Itu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang diri kita dari A to Z. Tapi Tuhan masih sayang dengan kamu, malah mati untuk kamu. So, mengapa kita ada hubungan yang lebih intim dengan Tuhan? Kita berani dalam doa dan lebih jujur. Dalam pekerjaan kita tenang dan berintegriti. Itu sebagai satu ilustrasi. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita merasa tidak cukup. Bukan hanya bahwa kerja dengan majikan. Kita rasa tidak cukup. Jadi mendorong kita untuk menipu. Supaya majikan apa kita sempurna. Dan bagi kita gaji yang sesuai dengan kesempurnaan yang dia dapat dalam diri kita. Kita menipu. Dalam dorongan-dorongan tertentu kita merasa tidak cukup. Ujung bulan tidak cukup. Kita menipu dalam hal-hal keuangan dan sebagainya. Kita ada kecenderungan. Tetapi bila kita yakin di hadapan Tuhan bahwa walaupun pekerjaan kita sedemikian rupa tidak seperti orang-orang lain di sana yang gajinya berlipat kali ganda daripada kita, tapi bila kita yakin kita diberkati, Tuhan mencukupi keperluan kita, Tuhan tahu waktu Dia memberikan kemurahan demi kemurahan ke depan kita, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berintegriti. Itu bersama dengan saya, menipu dan sebagainya. Kalau tidak sekarang, tidak kesempatan sudah tahu. Inilah kesempatan kita saja ada berkuasa, mau menipu. Tidak. Kita ada keyakinan bahwa walaupun kita tidak berkuasa nanti kita menjadi orang biasa pun, tetapi Tuhan tetap memberkati kita dengan luar biasa. Keyakinan ini memberikan kita satu kepribadian yang tenang dan berintegriti. Saya tidak bertanya kepada orang lain, saya bertanya diri saya sendiri. Sebagai pentabir di sekolah, orang sains cek itu. Ini hal-hal seperti ini boleh berlaku dan bukan berlaku. Itu godaan itu ada. Tapi saya percaya bahwa keyakinan tentang Tuhan bahwa saya diberkati yang luar biasa, bukan karena hal-hal kuasa yang saya miliki, tapi karena saya memiliki Tuhan yang mengasihi saya. Amen. Mungkin orang bilang, kami kesempatan, dia bilang gitu kan, jadi bersama dengan saya. Tidak ya. Kita lebih jujur dan lebih berintegriti. Dalam keluarga penuh kasih dan kesabaran. Kan? Kita yakin bahwa kita dapat satu ini ilustrasi saja, tidak ada kaitan dengan orang yang hidup atau yang mati. Kita sabar dengan anak kita ini, seumumnya saya harap ini. Macam tidak harapan, sudah macam tidak sama nasibnya orang mau cakap. Kita mau marah dan sebagainya. Tapi bila kita ada keyakinan dalam Tuhan bahwa kita sudah menyerahkan isu itu kepada Tuhan. Beberapa minggu lepas saya sudah pernah cakap ini masa awal tahun. Kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang urus kan. Kalau ada masalah lagi Tuhan yang urus, bukan kau. Lalu kau masih susah hati, maksudnya kau mau ambil balik dan sudah serah sama Tuhan kan. Jadi bila sudah kita serahkan Tuhan pada Tuhan, kita keyakinan kita tahu bahwa waktu Tuhan akan datang, bahwa pribadi ini atau anak ini akan Tuhan bentuk sesuai dengan rencananya. Mungkin pandangan kita tidak baik, tapi pandangan Tuhan itu yang terbaik. Itu sama dengan saya. Jadi kita ada kesabaran, luar biasa, penuh kasih dan kesabaran dalam pelayanan, melayani dengan sukacita bukan tekanan. Lama minggu ini saya lagi khotbah. Kalau saya punya hati seperti itu, saya sudah mengeluh 5, 6, 7 tahun lepas lagi. Saya ingat saya belum pernah berhenti kecuali masa tertentu lah. Maka ganti saya macam yang sakit awal itu. Setiap minggu saya melayani di mimbar. Kadang-kadang orang bertanya-tanya, saya pun bertanya-tanya, bagaimana saya boleh berkhotbah terus setiap minggu? Nanti ada kelompok sel lagi, mungkin saya pulang juga melayani dalam kelompok sel, tapi kelompok sel saya akan memberikan kepada jemaat, kepada diken-diken, kepada penatua untuk melayani. Tapi saya lihat bahwa enjoyment itu, sukacita melayani itu adalah Tuhan berikan pada saya.
Karena saya sudah memiliki sesuatu yang saya sudah rasa. Kenapa saya tidak mau mengungsikan kepada kawan-kawan? Saya sudah pergi di restoran yang baru dibuka, bisa saya mau panggil. Pikir rasa juga, harga dia pun oke juga. Ini bukan promosi ya. Ada ayam goreng. Sudah lama dia di kawasan apa itu di One Plaza sudah lama, Pasir Putih sudah lama, dia bukan di kedai. Kenapa saya tidak mau share? Saya mau fungsi, itu tidak. Karena saya sudah menikmati apa yang Tuhan sudah berikan pada kehidupan saya. Saya sudah pernah mengalami mujizat yang luar biasa. Daripada tiada kepada ada. Yang tiada pengharapan langsung, tapi saya tidak tahu saya punya perkataan itu sehingga Roh Kudus yang membukakan kepada saya. Bilang ini, all everybody already paid already. Only you. Tinggal kau lagi belum bayar, yuran. Bukan juga mahal sangat, RM70 saja. Tapi waktu itu saya bukan tidak duit, bukan tidak cukup duit, langsung tidak duit sudah. Dompet saya kosong, IC saja. Tapi saya pernah dicakap dalam perjalanan saya ini bukan yang bilang baru mau pikir mau pergi kan tidak pergi. Naik kelas dengan iman dalam pertengahan itu sudah pungut bilang, jadi kau lagi belum bayar. Saya bilang tungguin. Sebelum saya sampai Pulau Pinang, saya beritahu kenapa saya berkata seperti itu. Sebelum sampai destinasi, saya akan bayar. Tapi jauh di hati saya, seperti kebanyakan manusia, takut risau. Dari mana saya mau dapat duit? Lain, kalau yang sekarang lain, orang boleh transfer bila-bila. Orang boleh transfer, pakai handphone boleh transfer. Ini tahun awal 90-an. Saya punya bank hanya satu saja, itu di BSN. Jadi kalau mau ambil duit itu BSN itu tidak duit tahu. Jadi kalau orang mau tolong mbak saya duit waktu itu saya tidak tahu bagaimana cara. Tapi Tuhan ada cara. Saya katakan Tuhan kasih tolong saya. Dan keyakinan ini Tuhan kasih cash out. Saya tidak kenal orang itu bagi saya duit 100 ringgit. Saudaraku, jemaat Tuhan, kenapa kita lebih enjoy melayani? Karena kita sudah merasa berkat, mukjizat dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi kita melayani dengan sukacita bukan tekanan. Keyakinan rohani menghasilkan kestabilan hidup. Saya suka ini. Kematangan. Tidak ada perasaan tidak selamat, tidak cukup dan sebagainya. Apapun keadaan dan situasi kita, saya mau tarik perhatian kamu ini. Apapun situasi dan keadaan kita, kasih karunia yang Tuhan berikan ada dan saya, keyakinan terhadap kemurahan Tuhan bukan tentang saya tapi tentang Tuhan ini memberikan kestabilan dalam kehidupan kita. Cara kita berpikir dalam hati kita penuh dengan ketenangan. Walaupun di sekeliling kita banyak tantangan dan perhatian atau ulasan orang tentang keadaan kita, tapi kita mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa dalam kasih Tuhan. Amin. Ini yang saya sangat-sangat terasa. Dan saya tidak sabar, saya tidak mau berhenti untuk mengkongsikan kabar baik ini kepada semua orang. Amin. Kalau bukan di sini saja, di mana-mana. Yang ketujuh, mari kita lihat ini, mari kita rangkumkan atau kita simpulkan apa yang sudah kita belajar sepanjang bulan Januari. Sepanjang bulan Januari kita telah belajar bahwa hidup Kristen bermula dengan kasih karunia. Kehidupan kita, fondasi atau dasarnya adalah kasih karunia, yaitu kasih karunia. Kita berada di bawah perjanjian baru. Yang kedua, kita berada di perjanjian baru, bukan hanya baru, tapi lebih baik. Teman-teman mengatakan lebih baik, perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang lama mengatakan kalau kamu buat, kamu diberkati. Kalau kamu bersalah, kamu dihukum. Nah, perjanjian yang baru adalah percaya. Apa yang Tuhan Yesus telah sempurnakan dan selesaikan di kayu salib. Itu sudah percaya pada, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Membangkit maksudnya menyelesaikan segala hukum, tuntutan, hukum Taurat dalam hidup kita melalui Kristus Yesus. Amin. Melalui percaya, hanya percaya. Amin. Jadi kita berada di perjanjian baru yang lebih baik. Bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi keselamatan yang kita miliki adalah keselamatan yang tidak tergoncangkan, tidak pernah kehilangan keselamatan. Belum sama dengan saya. Jadi sedikit boleh kan?
Kami tidak sentuh dalam nota kita, yaitu yang berkaitan dengan mengaku dosa. Jika saya berdosa, ada kesekian keselamatan, kan? Ada kesekian keselamatan. Jadi kita sudah belajar bahwa kita tidak kehilangan keselamatan kita. Keselamatan kita adalah jaminan yang kekal. Firman Tuhan mengatakan mereka yang percaya padaku, aku akan memberikan mereka hidup yang kekal. Kalau kehidupan itu, keselamatan itu tidak kekal, maka kehidupan kekal itu tidak bermakna. Dan kita belajar pada minggu lepas bahwa kita mengaku dosa kita bukan karena kita mau diampuni, kita sudah diampuni. Tapi kita mengaku dosa kita karena selalunya adalah satu aksi rekonsiliasi yang menenangkan hati kita. Nah, kalau saya tidak jalan bersama dengan Sizel, saya tahu Sizel, saya pun tidak sengaja itu tidak baik. Walaupun dia salah pun, siapa lagi yang sanggup manusia juga saya ampuni, saya maafkan. Saya tahu Sizel maafkan saya. Tapi saya masih datang kepada dia senang Sizel, siapa yang saya cakap telah buat sama kau. Tidak baik engkau, saya sudah maafkan kau. Tapi kenapa saya mengaku dosa saya sama dia? Karena saya mau memulihkan hubungan, tidak mau bermasa-masa muka. Jadi saya boleh tolong angkat, aku lah saya tahu kuat. Kalau dia mau tolong sudah saya. Nanti dia lupa lagi bahwa dia pernah kasih sakit hati saya. Saya tidak mau begitu. Kalau dia maafkan saya. Dalam hubungan suami istri, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tapi pertanyaan, bagaimana dengan 1 Yohanes 1:9? Boleh kita lihat firman Tuhan sekejap karena sudah di ujung saya. Ini adalah ekstra 1 Yohanes 1:9. Ini selalu orang panggil ini. Dia bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ayat ini digunakan orang mengatakan bahwa kalau kau berdosa, kau harus mengaku dosa kau. Jadi pengakuan dosa kau itu yang kalau kau tidak mengaku dosa, kau tidak diampuni. Ini keterangan yang salah. Saya mau bagi latar belakang. Waktu ditulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini, Yohanes berbicara kepada dua kumpulan manusia ataupun audiens waktu itu. Itu satu kumpulan orang yang dipanggil Gnostik, Gnostik, Gnostik. Mereka ini adalah orang-orang yang mau menjadi orang Kristen. Tapi mereka tidak percaya bahwa mereka ini ada dosa. Dosa tidak mempengaruhi. Ada satu doktrin waktu itu mengatakan bahwa dosa itu tidak mempengaruhi roh. Apa yang berlaku dalam tubuh ini hanya berlaku dalam tubuh ini saja, tapi tidak mempengaruhi roh. Jadi itu salah. Karena dosa memang wujud. Dan dosa perlu diurus. Dan Tuhan Yesus urus itu dengan kematian dia dan kebangkitan. Tapi orang-orang yang Gnostik ini tidak percaya ini. Sebab mengapa dalam ayat yang sebelum ini, dalam ayat yang kelima, oke, 6 dan 7, yang ke-7 katakan, tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita boleh bersekutuan seorang dengan yang lain, dan dari Yesus Kristus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata, ini dia cakap orang yang Gnostik, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, adalah kumpulan orang ini dipanggil Gnostik. Kristen juga mengaku agama Kristen, Gnostik. Maka kita menipu kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Karena mereka tidak mengakui bahwa mereka memerlukan obat. Lebih besar dengan saya. Mereka sakit tapi mereka tidak mau obat. Karena bilang saya tidak sakit. Dia tidak mau terima itu konsep dosa. Mereka tidak mau ada konsep dosa diampuni. Maka karya Yesus adalah untuk mengurus dosa ini. Bersama dengan saya. Sebab mengapa ayat 9 dia tegaskan kepada orang-orang seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maksudnya kita mengatakan kita acknowledge bahwa we are sinners. Bersama dengan saya. We are sinners, kita berdosa, maka ia setia dan adil. Bersama dengan saya. Kau lapar bah, kau haus. Tapi kalau kau tidak beritahu maka ataupun kau punya, ialah orang yang kalau supaya enak berbapak, saya lapar, saya haus, mengakui saya haus dan saya lapar. Jadi kau tidak pernah bagi makanlah. Itu pengampunan tidak jalan kalau kau tidak mengakui yang kau ini berdosa. Orang-orang Gnostik itu seperti ini. Mereka tidak percaya mereka ini memiliki dosa. Jadi ayat 9 ini untuk orang-orang seperti ini.
Jika kita mengaku dosa kita, dia bilang si Paulus, dia umum saya kita, dia bilang. Dia kasih perkataan yang lebih lembut. Sebenarnya bukan kita, si Yohanes cerita, dia mengaku dosa dia tahu Tuhan telah mengampuni dosa dia sekali untuk selama-lamanya. Ada dosa diampuni sekali untuk selama-lamanya. Tapi dia bilang kita, supaya orang yang dengar itu sama pula kita ini dulu. Ada sedikit lembut muncul, ayat munculkan. Kalau kita terus merokok, rusakkan paru-paru kita. Saya tidak merokok, yang itu yang merokok. Tapi saya kalau kita supaya ada rasa yang sensor, yang kita paham, yang supaya dia berarti lah tujuan kita memuncul. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ini isu dia. Jadi pengakuan ini bukan untuk kamu harus mengaku supaya kamu diampuni, tidak. Setelah saya terima Yesus, kehidupan kita jadi sempurna. Jangan bilang tahun depan berdosa lagi, tidak. Setiap hari kita berdosa, karena berdosa bukan diukur dari perbuatan, tapi dari pikiran kita. Tapi Tuhan sudah ampuni kita. Kita tidak berkata Tuhan, saya mengaku dosa saya, ampuni saya, dan pengakuan kita itu menyebabkan kita diampuni. Bukan dimaksud firman Tuhan ini. Kita mengaku kepada sesama kita dan kepada Tuhan untuk memulihkan hubungan, bukan masalah ampun atau tidak ampun. Ini untuk orang-orang yang mengatakan begini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena kalau kita orang-orang seperti mengatakan tidak ada dosa dalam saya, tidak ada masalah, saya tidak dosa, saya menjadi Kristen, tapi saya tidak perlu darah Yesus untuk ampuni saya tidak masalah, saya tidak dosa. Dia orang munafik. Dia bilang kau menjadikan Tuhan adalah pendusta, karena Tuhan mengatakan bahwa dia mati untuk dosa kita. Jadi pasal yang berikutnya, pasal 2, menjawab kepada Anda dan saya. Tadi dia cakap pada orang-orang Gnostik. Tadi kan kalau kita, dia umum saja. Tapi sekarang dia cakap anak-anak. Maksudnya ayat pasal yang berikutnya dalam 1 Yohanes 9. Pasal 2 itu. 1 Yohanes 2:1 sudah kalau minta maaf saya. Yang pasal yang berikutnya baru dia merujuk kepada anak-anak Tuhan. Dia katakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dia beritahu supaya kita jangan berbuat dosa. Jangan jadikan tabiat dosa itu dalam hidup kita. Namun jika seorang berbuat dosa, paham juga si Yohanes, dia sempurna bagi Tuhan. Jadi terbuat dengan dosa dari pikiran, perbuatan, tindakan, kata-kata dan sebagainya. Jika seorang berbuat dosa yang merujuk kepada orang percaya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Itu bersama dengan saya. Jadi kita tidak masalah. Kalau kita berbuat dosa, kita sudah ada didamaikan, sudah diselamatkan, sudah diampuni. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya mau balik sini, yaitu keselamatan kita tidak dapat digoncangkan. Oleh itu, kita memulakan tahun ini, sudah mulai bahkan kita meneruskan kita ke bulan yang berikutnya, bulan Januari, Februari nanti, dengan keyakinan dalam Kristus. Inilah fondasi atau dasar rohani hidup kita sepanjang tahun 2026, yaitu dasar kasih karunia. Kasih karunia dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Oke, saya mau ajak kita untuk deklarasi. Boleh? Deklarasi iman. Penonton dan lain ini macam mana nih, macam ada unsur-unsur orang bilang yang mechanical sih, contoh rohani. Kalau di luar sana kamu baca rukun negara, akan sini tidak boleh. Amin. Bagaimana berdiri semua? Mari berdiri semua. Berdiri apa kan? Oke, saya baca dari ayat ke ayat, kamu ikut berikan. Saya baca dulu selalu. Deklarasi iman, ucapan bersama. Tahun ini saya tidak hidup dengan keyakinan pada diri sendiri, tetapi dengan keyakinan penuh kepada Kristus. Saya berehat dalam kasih karunia-Nya. Saya melangkah dengan iman, damai, dan pengharapan. Tahun 2026 adalah tahun yang saya bertumbuh
dalam kasih karunia dan berbuah dalam Kristus. Oke, boleh? Mari kita deklarasikan ini dengan nada doa. Boleh? Amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tahun ini saya tidak hidup dengan keyakinan pada diri sendiri, tetapi dengan keyakinan penuh kepada Kristus. Saya berehat dalam kasih karunia-Nya. Saya melangkah dengan iman, damai dan pengharapan. Tahun 2026 adalah tahun saya bertumbuh dalam kasih karunia dan berbuah dalam Kristus. Terima kasih akan duduk. Haleluya. Saudari, Tuhan tidak memanggil kita untuk mencoba lebih keras pada tahun ini, tetapi untuk percaya lebih dalam lagi. Apabila kasih karunia menjadi dasar, keyakinan menjadi sikap hidup kita. Belum sama dengan saya. Apabila kasih karunia menjadi dasar kehidupan kita, keyakinan itu menjadi sikap kehidupan kita. Dan buah akan menyusul secara semula jadi. Ekspektasi dengan iman. Bila saya yakin pada pengharapan yang saya miliki dalam Kristus Yesus, saya letakkan iman sebagai bukti, saya akan menuai dan melihat buah-buahnya. Amin. Haleluya. Mari kita kepala semua.